Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya? Kelas 9. Kita mari bersama-sama belajar bahasa Indonesia dengan saya selaku guru bahasa Indonesia di kelas 9. Mari kita bersama-sama belajar bahasa Indonesia untuk kali ini mengenai materi yang ada di dalam KD 37 dan 38, yaitu tentang teks tanggapan. Nah, mari kita yang pertama panjatkan puji syukur dulu bahwa kita diberi kesehatan sehingga pada waktu ini, saat ini kita bisa bersama-sama belajar bahasa Indonesia. Semoga apa yang kita lakukan nanti bermanfaat bagi kita semua. Baik anak-anak, untuk kali ini mari kita pembelajaran tentang teks tanggapan. Apa itu teks tanggapan dan seterusnya. Nah, sesuai dengan namanya tentu ada kok tanggapan dari kata dasar tanggap. Seperti apa? Mari kita lihat di dalam kegiatan kali ini. Yang pertama ini saya tayangkan melalui PowerPoint. Ya. Mari kita lihat. Selamat bergabung dalam pembelajaran bahasa Indonesia kelas 9. Nah, tahun ini. Anak-anak, ini kita perhatikan. Silakan kalian fokus, kalian konsentrasi untuk belajar bersama-sama supaya waktu kita efektif. Kita akan mempelajari teks tanggapan. Ini apa teks tanggapan? Teks tanggapan itu kita ketahui bersama bahwa teks tanggapan ini adalah teks yang merupakan jenis teks yang digunakan untuk meringkas, menganalisis dan menanggapi suatu teks. Nah, yang pertama dalam teks itu nanti terdapat penilaian yang nanti akan berupa kritik dan pujian terhadap karya yang kita tanggapi. Ya, maka itu harus kita berarti sebelum membuat teks tanggapan harus bisa menilai. Nah, apa yang dinilai? Yaitu yang sudah ada, teks yang sudah ada. Mari kita lanjut pada ini. Nah, sesuai yang tadi saya sampaikan, kompetensi dasarnya ada 37, ya, 3.7 dan 3.8 mengenai informasi berupa kritik, sanggahan, pujian dari teks yang ada. Kemudian yang kedua, menelaah struktur teks dan ciri kebahasaan dari teks tanggapan. Ya, lanjut. Nah, untuk apa kita belajar teks tanggapan? Ya, tentu supaya kita tahu apa yang akan kita lakukan itu membawa manfaat bagi kita. Ya, kita mempelajari teks tanggapan ini diharapkan dapat memahami teks tanggapan tersebut, kemudian memahami fungsi untuk apa teks tanggapan, kemudian menjelaskan struktur teks tanggapan, yang berikutnya menjelaskan ciri kebahasaannya, dan berikutnya menganalisis struktur dan ciri teks kebahasaan. Ini tujuan yang kita akan capai. Berikutnya materi tentang teks tanggapan di dalam buku paket sudah tertulis pada halaman 89 ini, wajah di buku paket seperti ini 89 sampai 114. Di sana sudah ada, ini pertama dibuka seperti itu. Kemudian lanjutnya mengenai tujuannya juga sudah dituangkan di dalam buku paket. Ya, seperti ini sudah ada, dibaca sendiri nanti. Nah, lanjutnya, materi yang merupakan materi inti sekarang adalah teks tanggapan. Ini berupa identifikasi dan fungsinya untuk apa. Dan yang kedua adalah struktur dan ciri kebahasaan teks tanggapan. Ini, mari anak-anak kita perhatikan. Nah, kemudian teks tanggapan ini mempunyai konsep-konsepnya, ini tertulis dalam buku teks juga. Nanti kita bersama-sama juga melihat buku teks. Nah, kalian sekarang kan membawa buku teks toh. Pada waktu belajar bahasa Indonesia silakan buku bahasa Indonesia dibawa, buku teks itu. Nah, ini di sini sudah ada tertuang dalam buku paket. Kemudian di dalam buku
Marbi, mahir berbahasa Indonesia, juga sudah ditulis tentang teks tanggapan ini ada di dalam halaman 149 sampai 173. Di sana sangat jelas penjelasan dari buku Marbi ini dengan contoh-contohnya lebih jelas. Ya, mari kita lanjut. Nah, ini ciri teks tanggapan. Ciri secara umum ini. Nah, secara umum teks tanggapan memiliki ciri-ciri ada 4. Ya, 1 dipandang sebagai suatu yang bertujuan mempengaruhi, mendebat, atau membujuk, atau menyanggah, bahkan bisa merupakan reaksi dan sebagainya terhadap teks, bisa terhadap wacana yang lain. Nah, itu. Yang pertama. Yang kedua, untuk mengutamakan aspek persuasif mengajak. Jadi kita mengkritik atau kita menanggapi, kemudian kita akan memasukkan keinginan kita di dalam tanggapan itu. Kemudian yang ketiga, menyampaikan secara efektif, ya, cara penyampaiannya tidak panjang lebar. Yang teks tanggapan ini istinya yang penting saja, kalimatnya yang efektif. Yang keempat yaitu bagian resume disusun secara kronologis berurutan. Resume itu ya seperti garis besarnya atau singkat, secara singkatnya. Itu mengenai ciri teks tanggapan. Nah, berikut ciri kebahasaan teks tanggapan. Nah, ini nanti sudah ada. Yang pertama kalimat kompleks, kemudian kalimat aktif, yang ketiga menggunakan kata tugas, yang nomor 4 kalimat deskripsi, dan yang kelima menggunakan istilah-istilah. Dan itu kalian nanti pelajari juga di buku yang ada di kelas 9, buku yang sudah dipinjamkan sudah ada. Berikut ini untuk strukturnya. Struktur dari teks tanggapan ada 3, yaitu pertama resume, kemudian kelebihan dan kekurangan teks yang akan kita tanggapi, dan yang ketiga merupakan yang bagian penting, yaitu penilaian terhadap keseluruhan teks yang kita baca. Nah, ini 3 ini harus ada. Jadi bagaimana resume itu kita baca secara keseluruhan, garis besar buku itu bagaimana, garis besar wacana itu bagaimana. Itu yang pertama. Setelah kita tahu garis besar, kemudian kita mencari kelebihannya apa di data, kelebihan dari yang dibaca itu, kemudian kekurangannya apa. Nah, itu nanti dari kekurangan dan kelebihan yang kita dapatkan dari sesuatu yang kita baca, baik itu teks lepas atau buku, kalau sudah kita temukan, baru kita nanti melangkah pada yang ketiga, yaitu menilai secara keseluruhan. Secara keseluruhan harus kita nilai karena kita tanggap. Penilaian kita itulah yang disampaikan dalam tanggapan tersebut. Ya, itu. Lanjut. Nah, untuk ini materinya tadi ya. Nah, untuk materi ini di sini sudah lengkap sekali materi teks tanggapan. Materi teks tanggapan ini sudah banyak contoh yang saya berikan, maka nanti kita bisa ini difotokopi contoh-contoh ini. Di samping itu saya tekankan kalian jangan sungkan, jangan malas, lebih aktif lagi mencari di Google, mencari di internet, mencari di YouTube dan sebagainya, contoh-contoh pembelajaran, contoh-contoh materi yang berkaitan dengan teks tanggapan. Nah, saya kira intinya itu yang nanti kalian akan berlatih bersama-sama memberikan tanggapan terhadap sebuah teks. Itu saja saya kira untuk materi ini sudah lengkap. Nanti kita bisa kita bisa diskusikan pada kegiatan yang lain, dan kita harapkan nanti semua bisa melakukan ini kegiatan membuat tanggapan untuk sebuah teks, sebuah buku dan seterusnya. Itu. Nah, jadi ini saya kira yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Tentu saja nanti ada penilaiannya. Kegiatan penilaian yaitu menentukan struktur teks dan ciri kebahasaan ya, yang diperlukan dalam teks yang telah disediakan guru. Kemudian yang kedua, menyampaikan kritik
sanggahan dan pujian dari teks tanggapan yang sudah disediakan guru. Nanti dibaca, kemudian kalian membuat tanggapannya. Nah, tentu nanti semua juga akan lebih jelas kalau kita tambahkan dengan mempelajari di buku ini. Karena ada nanti kritik ini ada nanti itu kan ada pujian, ada saran dan seterusnya. Apa bedanya pujian, saran, tanggapan dan seterusnya? Nah, itu akan lebih jelas nanti kita tambah dengan membaca buku. Nah, ini tadi strukturnya sudah dijelaskan. Nah, penilaian sikap dan seterusnya. Itu anak-anak yang saya sampaikan secara singkat di dalam kesempatan ini. Saya berharap ini semua bisa menambah semangat kalian di dalam belajar bahasa Indonesia secara bersama-sama nanti meskipun jarak jauh. Dan saya harap semuanya nanti ada manfaat dari apa yang kita kerjakan. Saya kira itu saja. Selamat siang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.